Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama itu Haji Sartim. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Sawahan. Saya kebetulan sekarang jadi pendamping program padi organik khususnya di Desa Sawahan sama di Desa Rahayu. Cuman sekarang kita berada di Desa Sawahan. Dan di Desa Sawahan ini ternyata potensi juga, selain sawah itu ada darat, banyak juga lahan daratnya, sehingga kami mencoba mengembangkan organik pada hortikultur sayuran. Di antaranya kami kemarin sudah mencobakan di tembakau, di tomat, di jagung, dan di beberapa jenis hortikultur yang lainnya. Dan nampaknya alhamdulillah bahwa tanggapan dari petani-petani sekitarnya ini yang awalnya bahwa organik ini, pertanian organik ini dianggapnya tidak mungkin karena kata orang mah kayaknya nggak bakalan panen gitu awal-awalnya. Tapi alhamdulillah setelah kami buktikan dari beberapa jenis tanaman, kita mulai diorganikan, ternyata produksinya cukup baik, dan sekarang sudah mulai petani-petani sekitarnya tertarik, sudah akan insya Allah akan mengikuti jejak-jejak yang telah melaksanakan organik di Desa Sawahan ini. Dan terutama ini di dekat daerah sini, petani yang namanya Pak Amin, ini beliau sudah siap lahannya untuk menjadi pembelajaran pertanian organik, baik sayuran maupun padi. Insya Allah kami pada musim yang akan datang, pada musim hujan, ini di daerah sini akan dijadikan sentra pengembangan atau sentra pembelajaran pertanian organik, baik padi maupun hortikultur. Dan mungkin itu pengawalan, barangkali mudah-mudahan ini bisa berkembang. Terus Untuk visi dan misinya dari konvensional ke organik itu apa, Pak? oh ya, jadi begini, bahwa pada awalnya di sini kami melihat tentang lahan di sini, ini kami telah diuji, ternyata di sini lahannya sudah dianggap sangat kritis, dan dianggap kalau menurut bahasa kami ini sedang kolab lah. Kenapa sedang kolab? Ini akibat dari penggunaan kimia, terutama penggunaan pestisida yang dianggapnya sudah mandate, bahwa ketika dianggap tidak akan berhasil ketika tidak menggunakan pestisida. Nah, berawal dari sana sehingga kami mencoba meneliti tanah daerah Sawahan dan daerah Rahayu. Ternyata tanahnya ini terutama kandungan bahan organiknya sangat kurang. Nah, dengan demikian sehingga kami punya program yang namanya pertanian organik. Ya, syarat-syarat pertanian organik yang jelas itu harus menggunakan pupuk organik, itu syarat utama. Dan juga tentang nutrisinya kami bisa ditambah dengan yang kalau sistem di kita namanya MOL. MOL itu adalah mikroorganisme lokal yang kami rata-rata kami bikin 7 jenis MOL. Di antaranya yang pertama itu MOL nasi, yang terus MOL bonggol pisang, MOL rebung, MOL keong, sama MOL buah. Nah, itu diantaranya MOL-MOL yang kami kembangkan untuk memperbaiki lahan di sini gitu, karena tadi lahannya sudah cukup kritis. Nah, dengan penggunaan itu insya Allah, dan MOL ini ternyata setelah kami ini tentang fungsinya berbeda-beda dari MOL ini. Yang pertama itu MOL nasi, fungsinya khusus untuk sebagai dekomposer. Dekomposer itu adalah
untuk pembuatan kompos. Kalau yang di toko itu adalah M4, kami adalah mengembangkan mol nasi. Yang dikembangkan biangnya itu mol nasi dengan cara memikat atau mendatangkan mikroorganismenya, cendawannya, bakterinya untuk pembuatan kompos. Barangkali itu dari nasi sebagai decomposer. Selain decomposer, kami mengembangkan juga mol rebung. Mol rebung ini fungsinya adalah untuk mempercepat tinggi tanaman. Dan ada lagi mol bonggol pisang, fungsinya itu untuk memperbanyak anakan, sehingga kita harapkan pada tanaman padi ini anaknya lebih banyak, dan itu telah dibuktikan di beberapa lokasi ini cukup signifikan hasilnya. Dan selain itu ada namanya mol buah. Mol buah ini salah satunya adalah untuk menghentikan anakan ketika umurnya sudah tidak diperlukan lagi anakan, karena ketika pakai mol bopis atau mol bonggol pisang, kalau tidak dihentikan ini akan terus berkembang. Sedangkan ketika anakan pada musim lebih dari 50 hari itu sudah tidak perlu anakan lagi, karena walaupun anakan itu akan terjadi anakan yang tidak produktif, akhirnya sia-sia. Nah, sedangkan walaupun anakan berkembang itu ketika lebih dari 50 hari tidak akan menghasilkan, malah akan menjadi resiko tentang nutrisi itu. Nah, apakah itu sama Pak ya antara SRI dengan padi dengan yang Holtinya itu untuk pengaplikasiannya? Nah, itu secara pembuatan pertama, secara pembuatan itu biasa, dan untuk pengaplikasiannya sebetulnya tergantung juga pada kondisi tanaman. Maksud saya begini, ketika kondisi tanaman itu sudah cukup bagus, itu berarti intervalnya itu bisa dikurangi. Yang biasanya 10 hari atau seminggu sampai 10 hari dilaksanakan aplikasi intervalnya. Kalau memang sudah cukup puas, ya kita diperjarang dikit. Kalau memang itu kondisi tanamannya kita kurang puas, berarti bisa dipersempit, bisa dipercepat lah. Biasanya 7 hari, ini bisa 5 hari sekali aplikasi, sehingga tanaman kita merasa lebih bagus gitu Mas. Gitu. Terus kembali ke yang tanah rusak itu tadi Pak ya. Ya. Nah, untuk memperbaiki tanah itu dengan cara gimana ya Pak ya? Oh ya, tanah rusak itu akibat pestisida, akibat racun-racun dan kimia, itu ternyata tidak ada salah satu obat atau salah satu pestisida untuk memperbaiki tanah Mas. Jadi melainkan yang pertama hanya dengan pupuk organik. Kita ini ternyata sangat kekurangan, sehingga memperbaikinya hanya satu-satunya itu dengan pupuk organik, dan itu mengurangi atau menghentikan pestisida. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik terus pestisidanya tetap dilakukan, itu akan manfaatnya akan kurang baik. Kenapa? Karena yang namanya bakteri, cendawan, dan mikroba-mikroba lainnya itu akan terbunuh, artinya akan sia-sia, sehingga ya manfaatnya kurang bagus itu. Ketika perbedaannya ini organik ini lebih bagus. Dan di program di daerah tersebut kami sudah membuat atau memproduksi beras sehatnya. Karena apa? Karena belum disertifikat. Kalau sudah sertifikat, itu nanti kita akan menjadi berani mengatakan atau dikatakan beras organik. Alhamdulillah. Dan menjadi petani-petani organik baik di sawah maupun di lahan darat, di Holti. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan, bisa berkembang. Paling tidak nanti itu baik petani pelaku
itu kan bisa jadi sehat. Kenapa? Karena yang namanya menggunakan pestisida, residunya itu cukup lama, bahkan sampai-sampai artinya ginilah, kalau petani terus-terusan mengkonsumsi, sementara ini kan pada mengkonsumsi yang makanan yang konvensional. Iya. Nah, mudah-mudahan kami punya harapan, mudah-mudahan si petani itu minimal untuk makanan sendiri